Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Santo Thomas 1 Medan, Bapak Krismanus Simarmata, Bapak narasumber kami, Bapak Andi Hasten, Bapak Ibu Koordinator P5, Ibu Hernita Sitompul dan Bapak Justinus Sembiring, Ibu Bapak Fasilitator kelas 7, dan terkhusus anak didik kami yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Ibu Lasmaria Samosir yang akan memandu jalannya webinar kita pada pagi ini. Adapun topik webinar kita pagi ini yaitu tentang teknik budidaya tanaman microgreen. Nah, tentu topik ini lagi tren bagi kita, khususnya masyarakat perkotaan. Sebelum memulai atau mendengarkan pemaparan dari Bapak narasumber kita yang hebat, yang sudah sangat berpengalaman, Bapak Andi Hasten, terlebih dahulu kita mendengarkan kata sambutan dari Ibu Koordinator P5 kita, yaitu Ibu Hernita Sitompul. Kepada Ibu Hernita, kami persilakan. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera kepada kita semuanya, terutama kepada Bapak Andi Hasten yang sudah mau memberikan waktunya yang sangat berharga untuk kami warga sekolah SMP Santo Thomas 1 Medan di Sumatera Utara. Kepada Bapak Andi, inilah kami murid-murid SMP Santo Thomas 1 Medan. Anak-anak kami ini sudah berusaha mengetahui tentang microgreen. Anak-anak ini sudah mengetahui apa itu definisinya, apa itu fungsinya, apa wadah yang digunakan. Mereka sudah mulai membahasnya. Namun tentunya pembahasan yang lebih detail dan menjadi nyata bagi anak-anak kami yaitu dengan menghadirkan yaitu Bapak Andi yang sudah bergelut dengan budidaya microgreen ini. Maka kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Andi. Inilah kami murid-murid SMP Santo Thomas 1. Kami haus akan ilmu tentang microgreen karena selanjutnya kami akan melakukan aksi nyata. Maka untuk itu kami sangat berbangga hari ini karena Bapak Andi hadir bersama kami. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hernita Sitompul sebagai Koordinator P5 kelas 7. Berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Krismanus Simarmata. Kami persilahkan, Pak. Bapak Andi Hasten yang kami hormati, fasilitator P5, Bapak Ibu guru yang berada dalam kelas, dan seluruh anak kami kelas 7, 7A sampai 7K. Pertama, kita sampaikan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu pada ruang Zoom ini dengan narasumber Bapak Andi Hasten sebagai wujud dari pelaksanaan program P5 yang akan kita laksanakan di sekolah. Pada topik ini kita akan membahas tentang budidaya microgreen. Pak Andi yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak berbagi ilmu kepada kami, kepada anak-anak kita di SMP Santo Thomas 1 yang menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Bagaimana memanfaatkan lahan yang sedikit atau mungkin tanpa lahan dalam membudidayakan tanaman microgreen. Harapan kami, harapan kita Pak Andi, webinar ini
dapat dimaknai dan dilaksanakan anak kita. Dan kami berencanakan untuk melaksanakan aksinya atau untuk itu dalam lingkungan sekolah, dan kiranya anak-anak kita dapat melaksanakannya di rumah masing-masing. Isi ruang webinar pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan kalau datang ke Medan singgahlah di sebesar Teman 1 Pak Andi. Kami berada di Jalan Desparman nomor 107. Kami akan sambut dengan senang hati, dan anak-anak kita akan menyambut Bapak dengan riang gembira. Selamat pagi dan terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Las Maria. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, berikutnya sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Andi Hasten sebagai seorang praktisi dan pengajar hidroponik dan microgreens, nah ada baiknya kita berkenalan dulu. Kita akan berkenalan dengan Bapak Andi. Nah, profil beliau adalah seperti yang sudah di layar saya bagikan. Nah, Bapak Andi Hasten lahir di Jakarta 3 Desember 1986. Pendidikan formal yaitu Institut Bisnis Informatika Indonesia tahun 2010 dengan lulusan program studi web developer. Organisasi yang pernah diikuti oleh Bapak Andi adalah tahun 2006 sebagai Ketua Penerimaan Mahasiswa baru IPII Marketing Society. Nah, adapun pengalaman kerja pada tahun 2009 yaitu sebagai web developer Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, jadi kegiatan saat ini adalah tepat untuk kita semua, narasumber kita, yaitu sebagai praktisi dan pengajar hidroponik dan microgreens. Nah, kepada anak-anak kami dan ibu bapak fasilitator, ini adalah media sosial dari Bapak Andi Hasten, boleh kita follow, boleh kita subscribe. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang microgreens. Nah, tentu mungkin Bapak Andi Hasten sudah kami tak sabar lagi Pak menunggu mendengarkan pemaparan dari Bapak. Untuk itu kami persilakan waktu dan kesempatan ini kepada Bapak untuk memaparkan kepada kami bagaimana sih teknik budidaya microgreen khususnya untuk anak-anak kami yang akan aksi nyata dalam P5 gaya hidup berkelanjutan. Kepada Bapak Andi kami berikan kesempatan. Oke, thank you Ibu Bapak waktunya buat SMP Santo Thomas 1 di Medan. Buat teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya, jangan adik-adik ya. Kalau adik-adik kayaknya tuh saya tua banget gitu loh. Kelas 7 itu berarti SMP ya. Oke. Iya, Beda 5 tahun aja sih sama usia anak saya yang paling gede. Ini saya share screen dulu ya. Oke. Udah bisa ya dilihat ya. sudah Pak. Sorry Ibu Bapak, kalau misalnya dari teman-teman murid, dari adik-adik semua yang mau langsung tanya, itu langsung aja ya mic-nya di-on-in gitu loh. Jadi nggak perlu tunggu sampai selesai gitu, biar kita lebih interaktif aja. Oke, salam kenal, saya Andi di Jakarta. Walaupun memang orang tua saya juga lahirnya dari Sumatera Utara juga, dari Medan. Waduh, ini luar biasa banget nih. Mama angkat saya juga eh, orang Batak juga, marga Tobing. Ya, jadi memang ada darah Medannya juga ini. Oke, kita bicara tentang microgreen 101. Ini sebenarnya udah dari awal 2020-an lah ya saya bikin ya. Jadi memang udah isi acara juga kebanyakan sih ke perusahaan ya. Kalau buat sekolah, ini baru pertama kali nih SMP nih. Sebelumnya pernah sama Universitas Indonesia, UI yang di Depok. Terus ke Jember juga, Universitas Negeri Jember juga pernah. Jadi kalau buat kampus baru 2. Oh sorry, pintu saya kebuka. Nanti suaranya bocor sebentar ya.
Oke, sorry. Ya, kita lanjut. Jadi memang ini dari 2020 saya udah bikin, dan saya ada tulis satu buku juga tentang microgreen pemula. Mungkin satu-satunya buku di Indonesia yang membahas microgreen, teknik dasar segala macam, pertama kali lah. Dan memang kalau buat microgreen ini sebenarnya kita agak ketinggalan 10 tahun ya dibandingin sama negara Barat, Amerika, Eropa gitu loh, atau mungkin negara-negara lain yang memang sudah pakai microgreen itu jauh lebih dalam, lebih banyak. Itu 10 tahun ketinggalannya kalau menurut dari penelitian saya ngulik-ngulik juga, baca jurnal juga, dan ini bisa dibilang slide ini saya belum banyak berubah. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang memang udah nonton saya punya channel YouTube khusus untuk playlistnya microgreen, itu memang saya pakai slide ini dari 3 tahun yang lalu, karena memang belum ada yang berubah. Yang berubah di microgreen itu hanya ada benih baru yang kita coba untuk kita tanam gitu loh. Apakah edible, bisa dimakan, dimakannya apakah boleh mentah atau harus dimasak atau harus diproses lagi, itu aja. Bedanya cuma itu kalau microgreen. Jadi tidak ada teknik tanam baru, teknik semai baru, itu nggak ada. Sama riset penelitiannya juga kalau menurut saya sampai sekarang nih kayaknya udah mentok juga gitu loh. Karena sayur-sayuran, buah-buahan atau tanaman lain yang memang sudah dewasa itu penelitiannya sudah banyak, jurnalnya, tinggal diteliti waktu dia fase di microgreen, waktu masih kecil-kecil ini gitu loh. Apakah memang vitamin nutrisinya jauh lebih banyak. Jadi penelitiannya cuma sejauh itu, sama nutrisinya itu buat berobat bagus atau enggak gitu, untuk medical, untuk diet, untuk mungkin yang kena cancer atau penyakit lainnya yang kronis ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi saya udah spill dikit dulu sejarahnya. Ya, yang tadi saya bilang kita udah ketinggalan 10 tahun karena dari tahun 80-an itu microgreen itu pertama kali ada dari Amerika. Kenapa Amerika? Karena mereka itu pertama 4 musim. Nah, waktu lagi musim panas itu mereka tanam, dibesarkan, didewasakan sayuran. Begitu musim masuk ke musim salju nih, musim dingin, itu kan nggak mungkin bercocok tanam di luar. Jadi mereka sementara benih itu di gudang banyak. Jadi mau nggak mau harus ngakalin gimana caranya kita tetap harus bisa menghasilkan sayuran yang bagus untuk keperluan sendiri ataupun untuk dijual, gitu kan. Daripada nanti benihnya keburu kadaluarsa nih, keburu basi atau daya sproutnya berkurang gitu loh. Karena kalau benih disimpan, benih itu ada umurnya ya teman-teman ya, itu ada umurnya. Contoh kayak sayur kangkung dewasa yang kita makan tuh beli di pasar, mungkin seikat 5.000, 10.000 udah dapat banyak ya, bisa jadi satu porsi. Kangkung itu masa kadaluarsa benihnya itu paling bagus itu ada di 2 minggu. Jadi kalau udah lewat 2 minggu, yang tadinya daya sproutnya, mungkin daya sprout itu daya berkecambah ya. Jadi kalau kita tanam nanti dia pecah benih, keluar tunas, nah itu maksudnya sprout gitu loh. Atau biasa kita di komunitas microgreen kita bilangnya, kita plesetin dikit jargonnya tuh ceprot gitu loh. Kalau udah bisa ceprot berarti itu numbuh gitu loh. Tinggal perawatannya aja gimana caranya biar dia nggak busuk atau berjamur. Nah, jadi di Amerika pas masuk musim dingin, ya kalin lah. Oke, kita coba nih pakai tanaman. Kalau di Amerika itu terkenalnya itu coconoir, nama media tanamnya. Jadi campuran antara serabut kelapa dicampur sama tanah kompos atau apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa googling lagi, bisa cari lagi itu coconoir komposisinya apa aja. Mereka yang terkenal di sana pakai coconoir. Jadi dipakai nampan, disebar, lalu benihnya itu disebar juga tuh. Udah gitu disemprot. Taruh, digelapin. Ada mungkin beberapa benih yang harus ditindih karena beberapa tanaman itu akarnya tunggal, bukan serabut. Waktu pertama kali dia ceprot, mau nggak mau harus ditekan biar akarnya itu masuk ke media tanam. Kalau misalnya nggak ditekan, nanti tumbuhnya bisa berantakan. Nah, itu fungsinya kita tindih benih di microgreen itu cuma di situ doang, nggak ada maksud lain. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman makin coba beberapa banyak tanaman, benih-benih makin banyak ya kan, misalnya dari bayam, dari kangkung. Kangkung tadi tunggal ya. Jadi memang kalau tanam kangkung tuh perlu ditindih. Kalau misalnya kita teknik semainya itu hanya disebar, tidak ditimbun. Nah, ini teknik semai nanti saya di belakang saya jelasin lagi. Ada beberapa yang memang di buku saya itu udah banyak sekali sih. Kita coba selama kurang lebih 2 tahun.
Oke, jadi di Amerika udah itu dingin, mereka tetap bisa menghasilkan. Nah, jadilah di sana begitu kecil-kecil kok malah jadi banyak nih, bagus gitu loh. Udah gitu ditaruh di plating, di restoran mewah, ya kan. Kalau misalnya kita nonton film-film bule lah, film-film barat, kalau lagi makan di restoran itu di piringnya ada kayak stick salmon, terus ada daunnya di atas. Nah, itu microgreen sebenarnya. Biasanya mereka pakai, kalau di Amerika itu lebih terkenalnya itu sawi sama P. Trendil itu kalau kita di timur sini taunya itu pea namanya, nama benihnya pea. Padahal kalau di Amerika itu pakainya itu green pea atau kayak kacang hijau, kacang polong gitu. Bukan kacang hijau yang kita makan ya. Kalau mereka bilangnya itu green pea, maksudnya itu kayak kacang polong atau kapri gitu. Itu P. Trendil. Nah, itu kelihatannya itu nanti daunnya dikit tapi kumisnya banyak gitu loh. Nanti saya ada contohnya deh di belakang. Ya, tahun 90-an berkembang agak lambat karena memang ini hal baru. Biasa ya, teman-teman ya, kayak kita di dunia di segmen lain selain di tanaman, mau di segmen apapun, kalau ada teknologi baru, ada hal baru, orang pasti masih kaget untuk terima. Ih, apa ini? Apa ini? Gitu loh. Apalagi tahun 80-an tuh nggak kayak sekarang nih. 2020 internet cepat, ya kan? Semua berlomba informasi cepat. Kalau dulu tuh, waduh, masih pakai ini kali ya, kartu pos gitu loh, kirim-kiriman. Jadi itu lama, cari informasi itu lama. Bahkan mau baca koran pun juga mungkin beritanya di Jakarta itu kejadiannya sekarang, masuk koran di apa di negara lain itu mungkin bisa selisih seminggu 2 minggu gitu loh. Kalau dulu tuh begitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih muda, umur 20 apa 2023 nih, Gen Z ya bilangnya, generasi Z, itu banyak-banyak bersyukur kalian tuh internetnya udah kenceng banget gitu loh. Kalau saya tuh ngalamin yang namanya dulu internet masih colok ke telepon, terus bunyinya berisik, mau connect tuh tetot 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 baru bisa connect. Itu pun mau buka google.com aja itu nunggu 1-2 menit baru kebuka gitu loh. Nah, itu dulu internet tuh beleknya kayak begitu ya. Kalau sekarang kan pakai handphone aja cepat. Apalagi kita udah bisa zoom ini video call kayak begini, pesertanya juga banyak. Berarti kan kebayang ya, kencengnya dulu sama kencengnya sekarang tuh beda jauh banget gitu loh. Ya, tahun 98 kata microgreens ini diperkenalkan secara resmi. Nah, ini maksudnya adalah mereka masuk ke buku besar, kamus besar, kalau di kita nih KBBI ya, kamus besar bahasa Indonesia lah. Nah, itu di Amerika tuh baru diakuin kata namanya microgreens. Dan microgreens yang benar itu tulisannya pakai S. Kalau tanpa S itu bukan microgreens sebenarnya. Yang benar itu di kamusnya mereka itu pakai S, microgreens. Karena kalau cuma microgreen, nggak ada S, itu kita biasanya lebih ke microgreen apa nih? Itu langsung nama sayurnya apa gitu loh. Tapi kalau kita bicara secara keutuhan itu pakai S. Karena microgreen itu nggak bisa berdiri sendiri. Gitu loh. Kita sekali panen itu ratusan, mungkin ribuan benih itu yang kita panen gitu loh. Makanya pakai S, ya kan? Ya itu bahasa Inggris lah ya. Singular sama plural lah gitu lah. 2010 baru mulai populer, tuh banyak koki-koki restoran pada ibaratnya pada kepo atau latah lah. Wih, di Amerika keren nih, kayak ini nih, ya kan. Yang tadinya harga mungkin stick salmon cuman $2, kok ditambahin tanaman ini jadi $3, $4. Nah, jualannya lebih mahal itu, lebih cantik di piring, terus dengan embel-embel juga dulu nutrisinya lebih bagus gitu kan. Padahal belum ada jurnal, belum ada penelitian lebih dalam mengenai hal nutrisi waktu tahun itu. Nah, 2012 mulailah itu masuk ke menu diet. Jadi kayak catering diet tuh mulai pakai. 2014 baru ada itu riset ilmiah nutrisinya. Oh, kalau di microgreen sawi sama sayuran sawi dewasa, yang di microgreen itu nutrisinya 40 kali lebih hebat daripada sayuran yang sudah gede dewasanya gitu loh. Mungkin di nutrisi beta karotennya 40 kali lebih banyak, lebih tinggi. Ini ukurnya gampang ya. Jadi penelitian risetnya itu mereka ambil sayuran dewasa yang udah gede nih, kayak misalnya pakcoy atau kailan ya kan, termasuk sawi, itu 250 gram diambil misalnya. Terus sama 250 gram microgreens, sawi ini. Ditimbang, udah sama, baru ya entah mereka gimana dicacah, pokoknya didapatlah hasilnya kandungan beta karotennya mana yang lebih tinggi. Oh, ternyata di microgreen 40 kali lebih gede.
kandungan kaliumnya mana yang lebih gede? Oh, di microgreen ternyata 18 kali lebih gede. Nah, itu. Jadi cara perbandingannya seperti itu. Berdasarkan dari berat sayurannya. Nah, 2016 barulah tahun puncaknya itu kampus-kampus di seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk meriset si microgreen ini. Sama halnya kayak sekarang 2023 ini lagi heboh adalah risetnya itu daun ganja sebenarnya. Ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, saya ngomong ganja ya. Karena yang kita bicarakan di sini ganjanya ini bukan buat mabok ya, bukan buat ngerokok, bukan. Tapi lebih ke medical, pemakaian untuk kesehatan. Di negara tetangga kita kayak Thailand itu sudah legal. Dan adik kandung saya itu lagi ambil S2 di sana, di Chulalongkorn, di Bangkok, itu khusus untuk riset ganja. Jadi dipakailah minyak ganja ini untuk memperbaiki mata, glukoma, atau mungkin ada yang punya penyakit kanker atau tumor yang lagi kemoterapi. Kalau lagi di kemo itu biasanya tuh bisa sampai menggigil dan sel-sel yang baiknya justru itu ikutan mati. Gitu loh. Jadi waktu kemoterapi itu bukan cuma sel kankernya aja yang dibunuh, tapi sel-sel baik yang di dekat sel kankernya juga ikut mati gitu loh kena kemo. Nah, biar badannya itu nggak merasakan menggigil atau sakit atau linu, dipakailah minyak ganja itu untuk lebih rileks gitu loh. Dan minyak ganja itu nggak bikin ketagihan. Ya, nanti kalau teman-teman mau pelajarin lagi bisa Google lagi. Di ganja itu ada dua, namanya CBD sama THC. Nah, yang bahaya itu yang THC, yang biasa kalau kita nonton ya, balik lagi film barat lah, Hollywood gitu, yang buat ngerokok ganja segala macam, itu THC itu yang bikin ketagihan. Nah, yang kita pakai buat medical itu CBD namanya. Jadi dalam bentuk minyak. Nah, itu manfaatnya jauh lebih banyak ya. Nanti bisa pelajarin lagi ya yang itu ya. Oke, nah sekarang apa itu microgreen nih? Dari tadi cuma historinya doang. Jadi microgreen itu adalah tanaman kecil yang dimakan atau dipanen tidak lebih dari 14 hari dan cuma ada 2 daun pertama gitu loh. Jadi kalau begitu dia udah kita tanam, kita tungguin sampai daun ketiga keempatnya udah mau pucuk mau keluar, itu sebenarnya masih microgreen. Sebelum dia masuk ke fase namanya baby leaves atau peremajaan. Nah, kalau peremajaan itu kita udah gedein lagi jadi hidroponik nanti. Itu tambahin lagi nutrisi AB mix biar lebih gede gitu ya. Jadi microgreen itu adalah bukan nama tanaman. Microgreen itu adalah fase pertumbuhan. Dari biji benih lalu ke sprout atau kecambah tadi, tunasnya keluar tuh kayak toge yang kita makan ya, itu sprout namanya. Itu fase kedua. Fase ketiganya itu adalah microgreen. Begitu daun sejatinya yang ke satu sama kedua itu keluar, nah itu microgreen. Baru fase yang keempat adalah fase baby leaves atau peremajaan. Yang kelima adalah fase dewasa. Nah, kayak teman-teman nih sekarang nih udah lagi baby leaves nih ceritanya nih kalau SMP nih. Nanti SMA udah beda lagi ya. Makanya kan junior high school sama senior high school gitu kalau bahasa Inggrisnya kan. Jadi kalau SMA tuh udah senior gitu. Lanjut ya. Nah, ini nutrisi tadi saya juga udah spill caranya. Jadi ada yang 4 kali lebih banyak, ada yang 40 kali gitu loh. Dan setiap jenis sayuran di microgreen itu memiliki nutrisi yang berbeda-beda. Contoh misalnya nih, paling bagus untuk beta karoten itu di sayuran microgreen tuh radish atau lobak. Mau lobak putih, mau lobak merah gitu. Pokoknya jenis lobak itu paling bagus beta karotinnya sampai 40 kali. Nah, terus gimana dengan yang kayak bunga matahari, sunflower? Sunflower juga termasuk microgreen yang populer ya. Di Amerika tuh luar biasa banget itu tanamannya. Kalau di sunflower itu paling bagus itu kadar seleniumnya. Nah, ini kepake banget buat orang yang memang lagi terapi obat. Jadi kalau kita minum obat banyak atau minum vitamin banyak, itu yang bekerja keras kan si ginjal sama si hati. Nah, untuk mensinkronkan, untuk menstabilkan si fungsi hati sama ginjal, kita butuh namanya itu vitamin selenium. Jadi biar si hatinya itu kerjanya tuh tetap optimal dan dia nggak jadi rusak gitu loh organnya. Nah, itu kita bisa makan microgreen sunflower. Ada lagi yang namanya the king of microgreen. Nah, dari hasil riset teman-teman yang ya kampus-kampus di sana, di luar institutnya, dari jurnal-jurnal juga,
itu hasil paling bagus dan dijuluki the king of microgreen itu adalah tanaman brokoli. Jadi dewasanya aja kan enak ya kita makan ya brokoli ya, dibandingin kalau misalnya kita adu makan sama sawi, pakcoy, kailan gitu. Brokoli tuh jauh lebih renyah gitu kan. Nah, di microgreen juga ternyata nutrisi di kandungan dari microgreen brokoli itu paling tinggi, paling banyak dari semua jenis sayuran yang ada. Gitu loh. Makanya dijulukin the king of microgreen. Nih cara tanam ya. Sekarang kita masuk ke cara tanam nih. Nih saya nggak tahu ya teman-teman udah tanamnya pakai cara apa ya. Atau kalau anak saya masih kelas 2 SD sih diajarin itu pakai kapas ya. Kacang hijau pakai kapas gitu loh kan. Itu kayaknya dulu mungkin juga pernah kali ya. Kacang hijau pakai kapas, nanti tumbuh toge, dipanjangin lagi gitu loh. Nah, kalau ini kita bicara tentang media tanam. Pertama, kita bisa pakai tanah, bisa pakai kokopit. Kokopit ini serabut kelapa yang difermentasi, jadi dicacah tuh, dimasukin ke mesin cacah, nanti keluar udah kayak tanah gitulah. Lalu bisa pakai sekam bakar. Sekam bakar nih biasanya ini dari kulit beras ya, dari gabah gitu yang memang dibakar gitu loh. Masing-masing ini ada fungsi dan ada plus minusnya. Nah, ini teman-teman harus tahu juga. Kayak misalnya di kokopit. Kokopit itu ada kadar nutrisinya tipis banget, dikit banget karena dia ada hasil fermentasi. Ya, dan kokopit ini sangat baik untuk menyerap air. Berbeda dengan si sekam bakar. Sekam bakar, kenapa dia warna hitam? Dia kan dibakar. Jadi dia sudah dalam bentuk kayak karbon, kayak arang. Nah, karbon ini sangat bagus untuk membunuh virus bakteri. Jadi kalau misalnya waktu fase sprout, terus ada bakteri atau virus datang yang bisa bikin nanti merusak tanaman, si sekam bakar ini bisa dibilang tuh membunuh si virus sama si bakteri. Tapi jeleknya si sekam bakar adalah dia itu tidak menyerap air. Jadi kadar airnya tuh sangat tipis sekali, sangat kecil sekali. Makanya kebanyakan sekam bakar itu dipakai buat kayak misalnya kita lagi jalan, terus di pinggir jalan ada yang, saya nggak tahu ya di Medan ada gak ya? Kalau di Jakarta banyak ya, yang jualan tanaman bunga-bunga gitu loh di jalan, jualan tanah kompos, segala macam. Nah itu kalau misalnya teman-teman perhatiin, di tanaman yang mereka jual yang di polybag kecil-kecil itu, dalamnya itu sekam bakar. Gitu loh. Makanya tiap pagi sama sore tuh pasti disiremin tuh, biar selalu basah. Kalau nggak disiram sekali, pasti mati. Karena dia kadar airnya tuh minim sekali, dikit sekali. Gitu. Tapi sangat bagus untuk perkembangan si akar tanaman. Karena balik lagi tadi itu, dia membunuh virus sama bakteri. Jadi perkembangan si akarnya itu jauh lebih bagus. Dan kita bisa mix ya. Jadi nggak perlu harus tanam pakai kokopito, harus pakai sekam bakar doang, nggak. Kita bisa campur. Nah itu perbandingannya harus kita pilih-pilih lagi. Apakah 50-50, apakah lebih banyak kokopit, ataukah lebih banyak tanah gitu loh. Atau ada juga mungkin yang lebih banyak pakai kompos. Nah ini yang keempat, ini rock wool. Ini kalau di dunia hidroponik udah rajanya lah ya. Ini media tanam yang memang dari batu dihancurin, dipanasin, jadilah si rock wool ini gitu loh. Prosesnya panjang sekali. Saya juga bingung sampai sekarang kok bisa batu dijadiin kayak gabus gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa cek lagi nonton di YouTube gimana cara produksi rock wool gitu loh. Rock wool ini lebih steril, nggak kayak kokopit atau tanah, dia jauh lebih steril, menyerap air juga, tapi perbedaan paling signifikan adalah di segi harga. Ya tadi, karena ada proses masuk pabrik, dari batu, dijadiin kayak gabus. Ya, jadi keunggulannya dia cuma di steril aja, tapi minusnya adalah harganya relatif lebih mahal. Nah ini tisu atau kapas, kain juga kita bisa pakai, kain kayak kain taplak meja itu kita bisa pakai, baju juga kita bisa pakai, cotton ya, katun kita bisa pakai juga. Nah ini menarik nih, wadah tanaman microgreen, karena banyak banget yang tanya gimana sih untuk memulai tanam microgreen gitu loh, apalagi di grup Facebook atau di saya punya video YouTube tuh banyak yang nanya mau mulai gimana sih. Akhirnya saya bikin satu video buat gimana sih cara mulai microgreen gitu loh. Pertama kali untuk awal-awal tuh kita nggak perlu terlalu banyak invest, nggak perlu terlalu banyak keluar uang sebenarnya. Kita bisa pakai itu box mika bekas makanan. Apalagi pas yang awal 2000-an kita pandemi COVID, orang-orang nggak boleh keluar, itu kan Grab sama Gojek tuh lalu lalang tuh. Pada belanja makanan online tuh. Nah itu
bekas box makanan tuh banyak banget. Itu kita bisa pakai. Tinggal bolongin aja ujungnya, nanti diisi pakai kokopit tadi atau sekam bakar atau tanah. Ya udah tinggal sebar benihnya aja gitu loh. Jadi gampang ya. Kedua adalah nampan yang berlubang. Nah, kenapa berlubang? Kayak tadi yang box mika, kita ada bolongin ujungnya gitu loh. Itu buat membuang air yang berlebih, biar akarnya itu nggak kegenang. Contoh kayak misalnya kita banjir nih, Jakarta banjir, Medan hujan banjir gitu kan. Kalau kita punya kaki kerendam lama sama air, itu kira-kira bau kaki apa enggak? Nah itu sama kayak tanaman, kalau akarnya itu kerendam terus, itu dia tambah lama bisa busuk gitu loh. Karena akar tanaman juga ternyata tuh butuh bernafas. Gitu, dia butuh oksigen. Makanya dibolongin buat buang air yang berlebih. Yang terakhir adalah pakai ini tray khusus microgreen. Nah, ini udah proper lah, udah paling bagus pakai ini sebenarnya. Jadi memang seperti nampan yang berlubang, tapi lebih kecil gitu loh. Sama di bawahnya itu ada tray buat nampung airnya. Baik, Pak Andi, Ya, ada anak kita yang bertanya, Pak, kelas boleh. 7F, anak kita kepada anak kami, Agita, silakan aku tanyakan Boleh, langsung boleh. kepada Pak Andi. Ada Agita, silakan nak. Agita 7 berapa, Bu? 7F tadi, Pak. 7K, 7K, Bu. Oh, 7K, maaf, kelas 7K. Silakan aku. Agita, nak, maju, nak. Ngomong aja, ngomong. Oh, Ya, ngomong apa? apa saja bahan-bahan yang wajib disiapkan untuk budidaya microgreen? Udah? Ya, Udah. Nah, itu kita lagi bahas sekarang. Saya lagi jelasin justru. Medianya, wadahnya, terus kenapa harus kita tanam microgreen? Karena pertama adalah nggak perlu pupuk, jadi nggak ada nutrisi tambahan, cukup air aja. Ya, jadi kalau yang namanya tanam microgreen itu sama sekali zero nutrisi, gitu loh. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu ya, karena saya ngikutin banyak sekali grup microgreen, dan menurut saya itu banyak juga lah yang kayak kecelek gitu loh. Kalau orang Jawa bilang tuh kecelek, maksudnya gimana ya? Bablas gitulah. Jadi tanaman tuh harus butuh nutrisi gitu loh. Nah, padahal tuh microgreen nggak perlu. Microgreen itu sebenarnya tuh kayak kita tuh memaksimalkan si benih ini untuk menghabisi nutrisi bawaan dari biji benih itu sendiri. Contoh nih ya, mungkin teman-teman nih kan biologi ada belajar reproduksi juga kan ya. Saya nggak tahu ya Bu ya, kelas 1 udah 1 SMP udah belajar biologi reproduksi belum ya? Saya lupa juga deh. Udah ada ya harusnya ya. Nah, jadi kalau orang dewasa waktu lahiran punya baby lahir, itu 2 hari pertama itu sebenarnya tanpa dikasih susu ASI pun masih bisa hidup maksimal 2 hari. Gitu loh. Nah, itu sama kayak microgreen. Jadi microgreen itu pada fase dia sampai microgreen mentok mau masuk baby leaves, itu dia bisa nutrisi dia habisin dari bawaannya dia sendiri. Jadi makanya nggak perlu ditambahin AB mix nutrisi, ditambahin pupuk kompos, pupuk organik cair, itu sebenarnya nggak perlu gitu loh. Karena itu mubazir jadinya, nggak kepake. Dia akan pakai apa yang ada di dalam dirinya dia dulu. Dia maksimalin dulu. Begitu dia sudah habis, kita taunya dari mana? Taunya begitu nanti daun ketiga keempatnya itu keluar, yang tadinya harusnya daunnya itu warnanya hijau, tapi kok pertumbuhannya jadi kuning. Nah, itu berarti dia butuh nutrisi dari luar. Kita baru tambahin. Makanya adalah hidroponik digedein. Nah, kalau microgreen kan enggak. Sebelum dia daunnya itu jadi kuning, dia kekurangan nutrisi, kita sudah panen. Kita sudah makan dia. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu nutrisi tambahan. Cukup air aja. Mau air tanah bisa, mau air pump bisa, gitu. Jadi airnya ini juga nggak ada yang aneh-aneh ya, pokoknya air biasa aja gitu loh. Mau air minum bisa, air pump gitu. Terus yang selanjutnya adalah microgreen ini sebenarnya tidak perlu sinar matahari langsung.
Kalau misalnya kita hidroponik, kita pasti pikirin tuh, wah ini tempatnya butuh lahan nih, 2 kali 3 meter. Belum pipa, belum talang, pompa. Udah gitu nanti tempatnya ini kena matahari langsung nggak? Gitu loh. Kalau nggak kena matahari langsung minimal itu 4 jam, itu tempat nggak bisa kita settle, kita bikin sebagai sistem hidroponik di sana. Nah, kalau teman-teman lihat, oh iya pertanyaan boleh tulis di chat aja, bener. Thank you, Bu. Jadi kita buat hidroponik tuh kita butuh sinar matahari langsung. Kalau untuk microgreen nggak perlu. Kita tanam aja biasa, nanti kita taruh aja samping jendela yang memang ada kena bias sinar matahari. Atau kalau misalnya di ruangan tertutup yang nggak ada jendela, itu kita juga bisa. Tinggal pakai cahaya lampu aja. Jadi lampu kamar, lampu meja makan, itu nanti dia tetap akan, yang tadinya daun itu numbuhnya kuning awal, kena cahaya dia pasti nanti jadi hijau juga. Nah, udah gitu tadi juga tidak perlu lahan luas ya. Nah, yang menarik nih. Jadi karena nggak perlu lahan luas, jadi kita bisa pakai rak susun. Biasanya ngakalinnya pakai rak sepatu. Nah, jadi kita taruh rak sepatu, atau ya mungkin kalau misalnya nggak ada rak sepatu di rumah, taruh aja di samping jendela, itu nggak ada masalah. Samping jendela, terus di bawah lantai juga nggak ada masalah gitu loh. Karena kan wadahnya tadi kecil ya, kalau kita pakai box mika bekas makanan. Nah, paling penting di microgreen itu adalah yang poin F nih, suhu, kelembapan, sama sirkulasi udara. Nah, 3 ini yang paling penting sebenarnya. Tapi jangan dijadiin pusing juga ya, karena ini kalau memang kita skalanya sudah komersil untuk dijualin, kita perlu alat ukurnya benar-benar gitu loh, biar hasilnya itu maksimal. Tapi kalau baru proses belajar, mau coba, ini nggak perlu dipusingin. Jadi untuk suhu, kelembapan, sirkulasi udara, itu mirip-mirip kayak kita mendewasakan, kayak si hidroponik. Kita butuh suhunya di 16 sampai 26 derajat Celcius. Kelembapan di 40 sampai 60. Ya kan, humidity-nya. Sirkulasi udara, yang penting itu ada udara yang lewat, ada angin. Jangan sampai pengap. Karena kalau pengap nanti lembab, jadinya itu timbul jamur. Ini benih bibit. Selanjutnya benih bibit. Nah, ini yang paling membedakan tanaman fase microgreen sama mau kita dewasakan. Jadi hati-hati dalam pemilihan bibit. Biasanya dulu ya awal-awal yang kita bikin seminar microgreen itu banyak banget yang coba-coba pakai benih yang memang benih bukan organik atau bukan khusus microgreen. Benih yang pabrikan, contoh kayak Panamera atau mungkin ada apa New Day Seed segala macam lah, itu yang pokoknya yang pabrikan yang kemasannya bagus-bagus. Kalau dia nggak ada cap microgreen, berarti benihnya itu sudah ada olahan atau maintenance perawatan. Contoh nih, biar benihnya ini tahan lama, kayak benih kangkung nih biasanya. Benih kangkung itu kalau sudah masuk ke pabrik itu dia di coating, dilapisin. Jadi biar nggak dimakan tikus, nggak dimakan kutu gitu, biar dia tahan lama, nggak cuma 2 minggu gitu loh. Mungkin kadaluarsanya bisa setahun jadinya. Padahal kalau organik dia cuma 2 minggu gitu. Jadi hati-hati pemilihan benih. Pastikan benihnya itu organik atau memang khusus microgreen. Yang berbahaya itu adalah benih pabrikan yang dia kasih pestisidanya itu disemprot sampai masuk ke dalam susunan DNA-nya atau kromosomnya. Nah, itu bisa hilang itu harus lebih dari 3 minggu. Sementara microgreen itu kan sebelum 2 minggu kita udah panen. Gitu loh. Kekhawatiran kita sebagai orang yang tanam microgreen adalah kalau kita pakai benih yang pabrikan, jadi kimia pestisida untuk ngelindungin si benihnya itu ikut kita makan. Itu doang sebenarnya. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang cuek aja gitu loh. Udah nggak apa-apa lah, yang penting hasilnya bagus ya. Itu terserah, itu masing-masing ya. Jadi do your own research. Riset sendiri lagi, googling lagi, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak. Nah, teman-teman kalau misalnya sama Bapak Ibu, kalau misalnya mau baca lengkap tentang microgreen, jurnal paling bagus ini saya udah kasih linknya. Online library ini, Wiley. Ini udah paling lengkap. Dari pemilihan benih bibit, nutrisi, suhu kelembapan sama sirkulasi udara,
Terus pemilihan lampu, kalau misalnya kita mau di dalam ruangan tanpa matahari, lampu itu juga kalau kita benar-benar mau komersil ya, itu kita boleh pelajarin di jurnal ini. Jadi ada panjang gelombangnya, ada spektrumnya tuh gimana, dia jelasin nih di jurnal ini. Ini jurnal yang bukan kaleng-kaleng lah, karena memang luar biasa institutnya bagus ini. Nah ini kita sudah mau habis, ini contoh panen sukses. Jadi teman-teman bisa lihat yang paling kiri adalah sunflower, bunga matahari, kalau gede, microgreennya seperti ini. Tuh, jadi lebat, daunnya tebel, dan kalau dimakan itu lebih cenderung rasanya plain, tawar. Kalau kita makannya banyak, itu kita kayak makan kedondong sebenarnya. Kedondong yang kalau misalnya kita sendawa, gitu kan, itu ada wangi kedondongnya. Nah itu sunflower tuh kayak begitu. Nah ini tadi pea shot atau pea trendial. Nah, pea shot ini kita bisa mainkan sebenarnya 3 fase panen. Mau dalam masih kuning, jadi tanpa kena matahari sekalipun, jadi masih digelapin, itu nanti dia warna kuning. Atau kena matahari sedikit, nanti dia hijau nih, seperti ini nih. Hijau agak kuning-kuning gitu loh. Baru nanti kalau kita full matahari, baru dia hijau, nanti ada kumisnya keluar gitu loh. Nah, yang ketiga nih paling kanan ini wheatgrass atau rumput gandum. Rumput gandum yang difoto ini saya tanamnya pakai sistem hidroponik. Kalau dilihat kan di bawahnya ada warna biru atau hijau. Itu adalah kain streamin. Jadi saya pakaiin di talang hidroponik, saya pakaiin kain streamin, benihnya saya sebar, ya kan, benih yang sudah berkecambah. Nah itu pompa jalan terus tuh. Jadi persis kayak hidroponik. Nah ini mungkin saya orang yang pertama kali di Indonesia yang pakai. Kalau sekarang kan udah banyak ya. Di Jakarta tuh udah banyak loh. Jadi di dalam mall, microgreen di indoor gitu loh. Udah jualan salad, pakai microgreen, panen sendiri, talangnya semua udah ada gitu loh. Di Serpong juga ada satu gede, di Lipo Karawaci juga ada satu gede. Lanjut yang paling kiri nih. Ya ada Pak pertanyaan Bu? Andi, ada pertanyaan ini Pak dari anak kita. Ada Ya boleh. 3 orang penanya. Yang pertama Boleh. dari kelas 7B, Frans. Pertanyaannya begini Pak, apa media tanam yang lebih bagus atau lebih dominan yang dipakai? Maksudnya Oke. media tanam yang Bapak jelaskan tadi. Berikutnya sekalian aja ya Pak, ada Boleh, 2 boleh. orang lagi nanya. Silakan kepada anak kami, Frans kelas 7E dan kelas 7A. Silakan perwakilan dari kelas 7A. Ditanyakan nak langsung. Ya, 3 penanya dulu ya. Silakan kepada kelas 7A. 7E dulu, Bu. Oke, silakan kelas 7E. Selamat pagi, saya Frans dari 7E ingin bertanya, apakah itu media tanamannya seperti kokopit dan sekam bakar itu bisa dicampur atau enggak? Bisa. Baik, terima kasih. Singkat, padat, jelas ya. Berikutnya dari kelas 7A. Silakan nak. Kelas 7A. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya dari kelas 7 bernama William, ingin bertanya berapa suhu derajat Celcius yang cocok untuk penanaman microgreens? Wah, tadi udah dijelasin. 16 sampai 26, kelembapan 40% sampai 60%. Nah, problemnya adalah di negara kita yang tropis di Indonesia, enggak hujan, musim kemarau pun kelembapan kita tuh di 60. Kalau hujan itu bisa sampai 80 lebih. Makanya diperlukanlah sirkulasi udara yang bagus. Jadi kita ngakalinnya itu kalau misalnya terlalu lembab, kita kasihlah kipas angin di samping kita punya tanaman microgreen. Itu. Jadi kita bisa akal-akalin lah semuanya lah, gampang itu. Ya. Ada lagi? Ada satu lagi Pak dari kelas 7C yang Tiffany. Oh, media tanam ya? Ya. Oke, media tanam kapas atau tisu. Nah, kapas atau tisu itu gampang ya. Jadi kayak box mika, tisu kita ratain, benih kita tabur, baru kita tuang air. Itu udah pasti numbuh deh. Yang penting kapasnya basah aja atau tisunya basah. Saya lanjut aja Bu ya, ini ada
kalau tanaman sudah dipanen, bibit harus dibeli lagi. Ya, betul. Bibit harus dibeli lagi. Betul itu. Kecuali kamu mau gedein sayurannya, tanamannya, nanti dia menghasilkan biji benih sendiri. Waduh, itu saya angkat tangan kalau yang itu. Mendingan beli daripada nungguin sampai bisa memproduksi biji benih itu bisa 3-4 bulan loh. Dan kita belum tahu hasil benihnya itu bagus atau enggak gitu. Jadi lebih baik sampai sekarang itu kita better beli benihnya, ya kita tanam aja sendiri gitu. Nggak mahal kok benih itu, kayak kangkung itu 1 kilo 60 ribuan. Ya, kangkung 1 kilo kalau kita tanam jadi microgreen itu bisa buat 10 kali tanam lah. Sekali tanam tuh 100 gram. 100 gram itu kita bisa bikin satu mangkok atau satu piring lumayan agak gede, itu jadi cak kangkung gitu loh. Oh, itu jauh lebih enak, apalagi makan pakai Indomie. Waduh, enak banget itu. Ya, kalau udah dengar Indomie pada ketawa semua ya. Indominya aja udah enak soalnya ya. Samyang. Ya, pakai samyang tuh enak tuh. 7H, iya boleh. Silakan Nak, kelas 7H yang mau bertanya. Pak, tadi kan Pak, dari di King of Microgreens adalah bayam karena nutrisinya yang melimpah. Apakah proses menanamnya juga lebih lama, Pak? Dan mengapa nutrisi dari microgreens lebih besar nutrisinya daripada ya tanaman yang lebih besar? Bukannya yang lebih besar semakin banyak nutrisinya, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi kita logika gampangnya aja ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin gimana cara mereka cara risetnya, tuangin cairan segala macam di tabung reaksi itu kan ribet ya. Kita logika gampangnya begini. Sayuran dewasa yang kita makan nih, misalnya kita makan bakmi yang digerobak, itu kan ada caisimnya tuh. Ya, itu sayuran dewasa yang kita makan itu dari 1 biji benih. Digedein. 1. Ya kan? Anggaplah yang kita makan itu di mangkok bakmi itu 50 gram dari sayuran dewasa, dari 1 biji benih. Diadu dibandingin sama 50 gram microgreen dari ratusan biji benih. Nah, kira-kira tuh nutrisinya lebih bagus mana? 1 atau ratusan? Ya kan? Udah kebayang ya logika sederhananya aja nih, biar nggak ngejelimet. Jadi kita makan dengan gram yang sama, 50 gram, tapi kita makan dari ratusan biji benih dibandingin kita makan 50 gram dari 1 biji benih yang didewasakan. Nah, itu udah kejawab ya, jadi ya. Jadi jauh lebih bagus microgreen pasti. Oke, ada lagi nih, saya sambil baca sih. Ya Pak, ada lagi dari kelas 7D. Ya Rafael, boleh langsung Nak, Rafael. Rafael udah ini ditulis di chat ya. Oh iya, oke. Sebelum Rafael, ini yang 7G dulu ya, memanen microgreen. Memanen microgreen ya, begitu kita kira-kira udah kayak foto di sini aja nih. Ya kan, yang selada, terus ada wijen tengah nih, wijen hitam nih. Wijen hitam jarang kan, ada yang ngeliat kan tanamannya kan, kebanyakan kan kayak kutu gitu kan, ditaburin di makanan. Nah, ini kalau udah jadi microgreen kayak gini nih bulunya nih. Bulu lagi apa, daunnya. Jadi dia kalau dipegang ada kayak bulu-bulu halus di daunnya. Itu. Paling kanan ini kacang hijau. Biasa kita lihat kacang hijau itu kan cuman jadi bubur kacang hijau 1, atau kedua dibikin jadi tauge, dimakan sama rawon atau sama soto ya kan. Nah, kalau kita di fase microgreen seperti ini jadinya. Ya, jadi batangnya kurang lebih 10 sampai 15 cm, daunnya tuh lebar, ya kan, tebal sekali. Nah, cara panennya gimana? Tinggal digunting aja. Gitu loh. Jadi digunting di pangkal batang. Yang kita makan adalah batang bagian atas sama daunnya. Bagian bawah ke akar itu kita nggak makan ya, kita buang. Jadi jangan dimakan lagi, atau mungkin mau dijadikan pupuk kompos boleh. Jadi digabungin dulu sama bahan organik lainnya bekas makanan, nanti dijadiin kompos tuh bisa.
Ya, lanjut ya ke Rafael ya. Outdoor atau indoor, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Tapi memang kebanyakan kalau kita back to basic, balik ke dasarnya yang tadi, yang sejarahnya microgreen, itu kan sebenarnya lebih ke indoor ya. Jadi kita ngakalin gimana tetap bercocok tanam dalam tanda petik di musim dingin atau musim salju gitu loh kalau di Amerika. Jadi lebih ke indoor sebenarnya. Boleh panen lebih dari 14 hari. Boleh, nggak masalah. Nggak masalah lebih dari 14 hari. Selama dia belum jadi apa ya, belum kena nutrisi lah. Kalau udah kena nutrisi itu udah nggak bisa disebut microgreen sebenarnya. Jadi itu udah proses fase pendewasaan mau dihidroponikin atau digedein gitu loh. Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Disimpan dalam kulkas dan berapa lama? Oke, di video YouTube saya sebenarnya udah banyak banget pertanyaan kayak gini, saya udah jawabin ya, tapi nggak apa-apa. Disimpan di kulkas itu bisa tahan sampai 1 bulan. Kalau cara simpannya benar. Yang penting kita masukin ke dalam box Mika, mau lock and lock, mau Tupperware, kita isi tisu. Jadi udah kita panen nih, contoh yang kacang hijau ini ya, kita panen, gunting. Nah, di box Tupperware-nya itu yang mau dimasukin kulkas, kita lapisin dulu tisu, nanti microgreen-nya ditaruh tisu lagi. Jadi kita usahakan tidak ada cairan atau lembab di dalam box tempat penyimpanan. Karena yang bikin busuk itu basah. Jadi kita biarkan dalam box itu kering. Gitu. Nanti taruh dalam kulkas, itu bisa sampai 1 bulan. Tuh, keren ya. Jadi jauh lebih awet dibandingin sayuran dewasa. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang masuk ya. Lagi Pak, dari kelas 7B. Penanaman menggunakan tisu. Wah, ini kalau mau gampang sih lihat foto ya sebenarnya ya. Tadi dibilangnya teman-teman udah pada coba tanam ya. Tanamnya gimana ya? Saya boleh dijelasin dulu gak? Udah coba tanamnya tuh kayak apa? Udah coba praktek atau baru wacana nih? Terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Sekarang kami yang ditanya ya. Yang sudah dilakukan oleh anak-anak masih mengulik bagaimana dan apa, masih seperti itu, belum aksi nyata. Makanya sebelum kami ke aksi nyata, kami harus bertanya pada suhu dulu. Kalau saya pribadi di rumah sudah coba microgreen sudah 4 hari. Saya sudah coba sendiri. Kedengaran suaranya? Bu Hernita coba sayuran apa ya? Brokoli. Saya coba brokoli. Saya beli semuanya, anaknya saya beli dari Shopee. Tapi medianya yang saya lakukan adalah sekam dan tanah. Karena saya berpikir ya kalau hanya sekam nggak mungkin hidup ini gitu kan? Nggak bisa, kering pasti. Iya, makanya saya campur dengan tanah. Nah, itu yang saya lakukan dan sudah tumbuh, sudah setengah kuku, hampir sekuku lah, 4 hari. Masih digelapin atau udah kena cahaya? Sudah saya bawa ke teras, tapi saya tutup. Iya, harusnya masih digelapin. Karena kita fungsinya di microgreen atau di tanaman itu, kita ada istilahnya itu namanya blackout, atau digelapin. Oh iya. Jadi kalau di microgreen itu blackout-nya itu sebenarnya bukan masalah dia kita bikin pecah benih atau bikin sprout, bukan. Digelapin itu, di blackout itu biar kita kejar tinggi sebenarnya. Karena kalau begitu sprout atau ceprot itu kita langsung kenalin cahaya, itu yang kita makan nggak ada jadinya nanti. Microgreen bantet gitu loh. Yang mau kita kejar adalah tinggi batangnya. Gimana caranya? Ya digelapin. Karena waktu tanaman gelap dia akan mencari cahaya. Dia tumbuhnya lebih bagus, lebih cepat tinggi gitu loh. Nanti udah tinggi yang kita mau misalnya 2-3 cm atau 4 cm, tergantung jenis benih ya. Tiap benih itu beda-beda kita kejarnya gitu loh. Contoh kayak lettuce nih yang selada. Selada ini kalau kita makan kayak di foto, ini kita nggak dapat apa-apa nih, rugi nih. Jadi kita biarin dulu sampai daun ketiganya sama keempatnya itu keluar. Jadi daun ke-1 sama ke-2-nya itu udah lebih gede.
Jadi udah mulai masuk mau ke fase baby leaf sebenarnya, baru kita panen. Nah, kalau wijen hitam kayak begini udah oke. Yang tengah. Kacang hijau juga ini udah oke banget. Ini malah sebenarnya over. Karena makin hijau itu biasanya rasa makin pahit. Itu. Ini saya ke atas dulu ya. Nah, kayak ini yang sunflower juga sama nih. Ini udah oke. Nah, jadi oke atau tidaknya itu berdasarkan dari pengalaman kita tanam. Semakin banyak kita tanam, kita coba main banyak jenis benih, kita makin terbiasa, jadi habit. Jadi kita tahu, oh ini kayaknya saya cocoknya makannya pas di umur segini nih, di setinggi ini nih, di daunnya selebar ini nih, saya cocoknya. Nah itu mencari dari taste kita cocoknya itu makannya tuh lagi di umur berapa hari atau di fase apa, gitu loh. Itu nggak ada patokannya, Bu. Ya, jadi teman-teman, kapan panen itu nggak ada patokannya. Itu tergantung dari kamu punya lidah. Cocoknya lagi di pas kapan. Kayak pisot nih yang tengah, ini saya belum kenalin sinar matahari atau kenalin cahaya lama. Ini baru 1 harian. Jadi kuningnya itu agak hijau-hijau. Nah, dia kan agak bengkok tuh ke kanan, dia cari cahaya tuh. Karena saya taruhnya di samping jendela nih. Gitu. Nanti kalau dia udah kena cahaya atau kena matahari atau sinar, cahaya lampu, 3 hari dia baru daun nanti mekar. Tapi kalau pisot biasanya kalau daunnya dia udah mekar, itu kumisnya udah banyak. Di tendrilnya itu udah banyak. Nah itu yang bikin jadi alot untuk dimakan. Jadi untuk kapan panen, kita harus coba-coba dan kita harus cobain dulu panen di hari ini, di fase begini, cocok apa enggak. Tuh. Jadi memang harus coba-coba sama by pengalaman. Saya lanjutin dikit dulu ya, sebelum ke pertanyaan lagi ya. Ini contoh gagal panen. Nah, ini nih. Ini yang paling kiri, ini brokoli nih. Nah, saya nggak tahu Bu Hernita punya benihnya itu brokoli biasa atau brokoli ungu. Kalau yang brokoli ungu, batangnya warnanya ungu. Warnanya agak-agak ada ungunya. Berarti brokoli ungu. Oh iya. Brokoli ungu. Ya. Boleh saya bertanya Pak Andi? Boleh, silakan. Ya, nanti berarti tidak lebih dari 14 hari untuk mengonsumsinya. Boleh lebih sebenarnya. Oh, boleh lebih. Boleh lebih, tapi kalau patokannya itu sebenarnya 14 hari rata-rata. Oke. Terus boleh kita langsung lalap kan? Langsung dilalap. Boleh. Boleh banget. Patokannya begini, jadi teman-teman ya, kalau misalnya kita tahu sayuran dewasanya itu kita bisa makan mentah, waktu sayuran udah gede nih dewasanya kita bisa makan mentah, microgreennya boleh. Tapi kalau sayuran dewasanya itu kita perlu treatment atau perlu dimasak dulu atau perlu direbus dulu, berarti di fase microgreennya juga seperti itu. Nah ini yang harus hati-hati. Semua sayuran atau tanaman yang bentuknya itu sayur, ya kailan, pakcoy, brokoli, sayur ya, itu makan mentah boleh. Tapi kalau microgreen, yang tanamannya itu mungkin dari buah atau dari bunga, itu beda, kita harus ngulik lagi. Apakah boleh daun microgreennya itu kita makan mentah, atau harus dimasak dulu, atau mungkin direndam air panas dulu sedikit, biar agak layu baru boleh. Nah itu harus di googling lagi ya, harus ngulik-ngulik lagi tuh. Oke. Dan nggak semuanya itu bisa jadi microgreen ya, nggak semuanya loh. Contoh, kacang tanah. Kacang tanah itu nggak boleh dimakan di fase microgreen. Daunnya itu nggak boleh dimakan mentah. Kacang tanah. Nah, biasanya daun kacang-kacangan itu kebanyakan tuh jadi pakan ternak. Dimakan mentah sama si kuda, si kambing, si sapi gitu loh. Nah, mereka punya tenggorokan atau pencernaan itu jauh lebih bagus daripada kita yang manusia. Kita bisa makan, tapi konsekuensinya mungkin tenggorokan bisa lecet. Gitu loh. Jadi bisa berdarah, bisa panas dalam lah gitu loh kira-kira. Jadi hati-hati, nggak semuanya bisa dimakan di fase microgreen. Ada yang boleh, ada yang enggak. Ya, kita lanjut ya. Ini yang tengah nih jamur atau mold. Ini biasanya dari media tanam yang kotor atau dari benih yang kulitnya itu kotor, bawaan dari benihnya. Yang sebelah kanan ini batang merah atau coklat. Nah ini pertanda. Kalau batang merah berarti dia kepanasan atau pernah kering. Kalau batang coklat, dia kebasahan atau kebanjiran. Gitu loh. Terlalu lembab juga bisa.
coklat dan dia lembek jadinya. Nah, kalau batang merah itu masih bisa dikonsumsi. Aman, nggak ada masalah. Karena biasanya orang bule pun juga sengaja dibikin agak kering, dikeluarin tuh batang merahnya, katanya lebih garing. Padahal sebenarnya sama aja kalau saya rasain ya. Tapi itu lidah masing-masing sih. Kalau batang coklat yang udah lembek itu udah busuk. Jangan dikonsumsi, buang aja. Oke. Nah, ini hasil olahannya. Ya, ini sunflower nih yang paling kiri. Lalu yang tengah nih wheatgrass, rumput gandum dijadiin jus ditambah sama buah-buah yang lain. Ini punya murid saya juga, ibu-ibu usia 60-an awal deh. Ada kanker payudara ini, survivor cancer. Ini sekarang udah rutin. Paling kanan, nah ini yang tadi nih yang kangkung. Kangkung tuh kayak begini nih. Tuh, bentuknya kayak begitu tuh. Kangkung. Ya, ada lagi nih jadiin urap microgreen. Ini campur nih, ada sunflower, ada radish, ada wijen. Terus ditemenin sama adiknya nih. Microgreen kan kakaknya kecambah kan. Nah, ini ada toge juga. Tuh, bakwan ya begitulah pokoknya ya. Tengah nih bihun kari nih. Tuh, di Medan kan bihun kari ya. Nah, ini boleh nih. Ini tengah, ini adalah microgreen jagung. Jadi jagung juga bisa dijadiin microgreen. Nih, microgreen jagung. Paling kanan nih soto bening. Tuh, ini radish juga nih sama wijen. Ini adalah, berikutnya ada contoh rak. Jadi kita nggak perlu lahan luas, kita pakai rak aja. Paling kiri udah jelas ya, samping teras tadi. Kayak yang Bu Hernita juga bikin ya, taruh di samping teras. Atau kalau misalnya nggak ada teras, nggak ada jendela, ya kita pakai lampu aja. Nih rak dengan lampu. Ini mungkin udah skala kayak di supermarket, jualan live microgreen hidup. Ini kayak begini nih kira-kira. Sebelah kanan ini rak outdoor, ini taruh di teras rumah di depan nih. Jadi sebenarnya sama aja. Rak ini juga ya, ini beli di S Hardware. Banyak lah yang jual kalau rak. Tadi ada yang tanya juga ya perbedaan media tanam ya. Nah ini saya udah kasih juga. Ini iseng-iseng saya riset karena di grup saya juga tanya apa sih bedanya tanpa media tanam sama media tanam. Karena 2000-an awal saya dikenal orang itu lebih banyak. Oh nih Ko Andi nih kalau ngajarin tanaman microgreen ini tanpa media tanam. Jadi nggak kotor. Panennya itu tinggal dicabut aja. Tuh loh. Nah kira-kira seperti ini. Sebelah kiri adalah tanpa media tanam. Ini benih yang sama, benih rumput gandum wheatgrass. Ditanam di hari yang sama, maintenance treatmentnya sama, tapi beda cuma di media tanam. Satu yang sebelah kiri tanpa media tanam, sebelah kanan itu dengan media tanam kokopit. Hasilnya kelihatan ya, mana yang lebih subur. Ini beratnya sama loh, saya sebar beratnya sama nih, 50 gram kiri kanan. Tapi jauh lebih bagus yang pakai kokopit. Ya, kalau di orang Buddhis, teman-teman di Buddha, itu mereka punya keyakinan kalau tanaman itu harus kena tanah baru bagus. Nah, kira-kira begini. Karena mungkin ada unsur hara yang tersisa, itu membantu untuk perkembangan si akar. Itu makanya hasilnya lebih bagus. Nah, ini peluang bisnis kalau misalnya teman-teman mau coba jualan. Ya, ini dijadikan salad, tuh, cakep kan? Ini tadi kan udah lihat kangkung ya di atas ya, kangkung yang hijau ya, yang ada telur 2 tuh. Ini kangkung yang masih kuning atau belum kena cahaya, belum disinarkan, belum kena cahaya matahari, cahaya lampu. Jadi panen pada fase microgreennya masih di blackout, masih di tempat gelap nih, warnanya kuning nih. Tuh, ini sunflower, sama ya ini bunga telang, tomat, wortel ya, sama saus saladnya. Sebelah kanan ini dijadikan jus, jadi dicampur sama buah. Ini teman-teman bisa follow juga Instagramnya nih namanya Sprout Farm. Ini punya teman saya juga nih. Umurnya udah mau 70-an tahun nih, yang sebelah kanan, Pak Paulus. Sebelah kiri ini udah almarhum, diterusin sama anaknya yang salad. Atau bisa juga supply garnish ke restoran. Ini kangkung nih tuh. Ya kan ada salmon, brokoli, campur. Sebelah kanan ini dijadiin itu makanan anak-anak, kids meal, kismis. Nah ini kan daun-daun yang kecil-kecilnya ini kan sunflower ini pisang tuh.
Nah, ini yang menarik, nomor 5. Jadi teman saya ada pelihara kelinci, kelincinya banyak. Terus saya waktu itu lagi coba jualan wheatgrass shot. Jadi microgreen wheatgrass yang memang di cold press, di jus tanpa tambahan air, gitu loh. Nah, dia tiba-tiba kontak saya nanya, "Bro, coba dong kirimin bekas ininya, bekas rumputnya yang udah kegiling." Tanya, "Buat apaan memangnya? Itu kan udah dibuang aja." "Udah kirimin aja," gitu loh. Ya udah kirimin. Begitu kirim, dia kirimin saya foto kayak begini. Saya nanya, "Mana rumputnya?" Ternyata ini yang jadi kuetarnya tuh. Nih, yang di angka 3-nya ini bawahnya. Ini adalah wheatgrass yang sudah digiling. Jadi ternyata bekasnya aja, limbahnya aja, itu bisa jadi makanan si kelinci. Gitu loh, dan kelincinya doyan. Ya. Nah, yang terakhir, ini yang keenam, ini ya ini lebih ke saya sih sebenarnya, jualan kelas. Jualan kelas tanam, kita tanam bareng gitu loh. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya share. Kita kembali ke chat lagi ya pertanyaannya ya. Wah, ini udah banyak banget nih ternyata nih. Ya, Pak Andi. Disimpan udah ya tadi ya. Contoh penanaman menggunakan tisu. Ya, tadi saya udah jelasin juga. Taruh aja tisunya, benihnya sebar, tisunya dibasahin, itu udah pasti numbuh kok. Coba aja pakai kacang hijau di rumah, itu udah pasti numbuh. Jadi gampang seperti itu. Itu mainan ini sih, anak-anak kindergarten sebenarnya sih, anak-anak TK sih. Kalau kita pakai tisu sama kacang hijau ya. Kenapa tidak memerlukan matahari langsung? Ya, karena nggak perlu frontal. Contoh, nih, ibaratnya begini. Bayi baru lahir, biar dia pertumbuhannya bagus, itu ada yang namanya, kalau dites darahnya itu bilirubin. Itu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tahu lah ya. Cuman saya nggak tahu nih, teman-teman yang lain. Jadi itu ada namanya tuh kadar bilirubin. Itu sama kayak microgreen juga. Kenapa kita nggak perlu sinar matahari langsung? Microgreen itu bisa dibilang tuh bayi, masih kecil, ya kan? Di bawahnya baby malah ya loh, ya kan? Dari microgreen baru baby lips kan, permajaan kan. Ini masih baby, tapi dijemur di frontal, di matahari langsung, mati dia, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu matahari langsung yang terik, yang panas, gitu loh. Sama kayak bayi baru lahir, kita jemur pagi kan paling cuma ya 15 menit, 20 menit gitu kan, biar kadar bilirubinnya turun, nggak terlalu tinggi, biar sehat. Sama microgreen juga begitu. Jadi kayak bayi yang nggak perlu sinar matahari langsung. Kalau nggak kering dia mati. Nanti ya tadi, balik lagi tuh, bisa batangnya jadi merah gitu. Ya best dari kelas 7G, oke, media tanam bisa dipakai lagi, bisa. Contohnya tadi kokopit sama tanah atau sekam bakar. Jadi begitu selesai kita panen, yang sisa nempel di media tanam itu kan cuman akar-akar sama batang sedikit ya. Batang yang ke bawah tuh yang akar-akar. Itu nanti kita aduk aja. Aduk, jemur dulu kering, udah benar-benar kering, baru kita pakai lagi. Gitu loh. Jadi jemur keringnya itu kita adalah mematikan bekas-bekas batang atau akar yang dari tanaman sebelumnya. Itu. Jadi bisa dipakai lagi ya. Bisa dimakan mentah? Bisa. Tadi udah dijawab. Bagaimana manfaat dari aspek ekonomi dan nilai gizi? Ini juga sebenarnya udah dijawab ya, nilai gizinya kan jauh lebih tinggi. Kalau ekonomi, harga jualnya pasti lebih tinggi microgreen. Makanya kalau teman-teman mau coba untuk tanam, zaman sekarang kalau kita bikin, kalau balik 5-10 tahun yang lalu, itu orang berlomba-lomba bikin bisnis tuh hidroponik di tengah kota. Ya 5-10 tahun yang lalu lah, orang berbondong-bondong. Di Medan juga saya rasa banyak itu, kayak rumah-rumah gede 3 lantai, atasnya itu dak kosong, itu pasti jadi microgreen tuh. Kalau kita lihat ditutup gitu kan, kayak kubah, kayak sangkar burung, itu atasnya pasti tanam microgreen, tanam hidroponik tuh, jualan sayur. Nah kalau dulu begitu, berlomba-lomba untuk punya itu. Kalau sekarang nggak perlu harus punya lahan gede, punya dak gede untuk jualan.
Jadi cukup pakai rak aja, microgreen tanam di tray, nanti pakai aja box mika. Jadi kita udah ukur, misalnya box mikanya 10 kayak 10 cm, tingginya 4 cm, media tanamnya kasih 3 cm, sebar benih, nanti tanam, ya kan, udah mau panen. Nah, kita jualnya itu mau dipanenin dulu, terus kita kotakin, kayak yang salad nih, ya kan, kayak yang salad ini nih, kayak salad, atau ya kita jualnya hidup, sama tempat kotaknya sama media tanamnya, kita kirim hidup, begitu loh. Jadi si pembeli yang panen sendiri, itu kan kita menjual experience juga, menjual pengalaman. Kalau di negara lain sih beberapa restoran itu udah ada yang main seperti itu. Jadi sayurannya microgreen ditaruh di meja makannya, mereka pesan makanan stick atau apa. Nah, itu mau tambahan sayuran hijau, mereka panen sendiri, nanti dikasih gunting gitu loh. Itu udah ada kalau di luar seperti itu. Kalau benih sudah gagal panen masih bisa diproduksi atau dimakan. Kalau gagal panen tadi ya, kalau misalnya coklat lembek jangan dimakan, dibuang aja. Tapi kalau batangnya merah masih oke. Vio 7E gagal panen kita tidak ketahui tanpa sengaja kita makan. Ya paling diare ya. Food poisoning gitu aja. Kayak kamu makan ini aja, telur rebus, direbus hari ini, ditaruh di meja, dimakannya 2-3 hari kemudian. Ya mungkin kena diare, paling begitu aja sih. Hal paling buruk diare kok, nggak sampai mati kok. Tenang aja. Digantung boleh. Ini tanam microgreen boleh pakai gantung, nggak boleh. Fritz dari 7D. Nah, sepengalaman saya dari 2016 tanam microgreen, nggak pernah kena hama. Tuh, enak banget kan? Nggak ada itu yang namanya istilahnya kalau di hidroponik tuh kita kutu putih, spider mites, daun bercak, itu nggak ada di microgreen. Jadi zero. Bener-bener gampang lah pokoknya kalau microgreen. Nggak perlu pestisida, nggak perlu nutrisi, jadi itu irit. Jadi sebenarnya kalau kita tanam microgreen, investasi, kalau kita ngomongin uang ya, investasi paling besar itu ada di mana? Ya, carilah benih yang bagus, itu doang. Belilah benih yang memang berkualitas, itu doang. Jadi segi ekonomi untuk cost pengeluaran yang paling besar tuh ya di benih doang. Benihnya yang memang khusus microgreen yang organik. Udah ya, habis ya. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya share. Kalau mau bertanya silakan, kalau masih ada waktu. Baik, terima kasih Pak Andi, luar biasa pemaparan dari Bapak. Anak-anak kami sekalian, kita berikan dulu aplaus buat Bapak Handi yang telah memberikan pemaparan yang hebat, yang sangat berharga buat kita. Ayo, nakku, berikan aplaus yang meriah semuanya. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada Pak Handi. Namun sebelumnya, begitu banyak yang kita ketahui sebelum kita aksi nyata. Begini Pak Andi, ini adalah salah satu rencana anak-anak kita yang akan praktik microgreens di sekolah nantinya. Jadi semoga dari pemaparan Bapak, kami dan anak-anak kami bisa nanti mempraktikannya, dan jika nanti kami sudah berhasil ataupun kami nanti sudah memberikan hasilnya, nanti akan kami share di media sosial dan kami akan tag Bapak, seperti itu. Luar biasa Pak ya pemaparan dari Bapak. Namun sebelumnya, sebelum kita tutup webinar kita hari ini, jika ada yang masih mau bertanya atau memberikan pengalamannya, boleh diberikan kesempatan kepada anak-anak kami semuanya. Kelas 7A, adakah lagi pertanyaan atau sesuatu hal yang mau disampaikan lagi supaya aksi nyata kita ini betul-betul bisa kita praktikkan minggu depan? Nah, mana tahu ada kendala, silakan ditanyakan. Sepertinya tidak ada lagi ya. Kelas 7A sudah cukup jelas ya? Ya, 7B, kelas 7A di mana nih? Kelas 7A, angkat tangan aku. Kelas 7A, halo, iya. Kelas 7B,
Halo kelas 7B, angkat tangannya. Ya, kelas 7C. Ya, kelas 7C, kelas 7D. Iya, kelas 7E. Oke, semangat sekali. Kelas 7F. Iya, kelas 7F juga semangat. Kelas 7G. Wow, kelas 7H. Ya, kelas 7H. Ya, begitu mereka semangat. Kelas 7I. Ya, kelas 7I. Ya, kelas 7J. Ya, kelas 7K. Ada lagi kelas 7J mau disampaikan, nak? Nggak ada, Bu. Oke, kelas 7K. Oke. Baiklah kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Oke, ya silakan ya. Ini ada channel dari Bapak Handi, nanti kita tonton melalui YouTube-nya. Mungkin barangkali ini juga sangat membantu kita nanti untuk praktek dari microgreens yang sudah kita rencanakan. Oke, nanti akan Ibu share linknya ini di grup kelas masing-masing. Ya. Baik, terima kasih Iya. Pak Andi. Eh, Oke. Terima kasih Pak Andi atas waktunya, atas ilmunya, dan segala sesuatu yang kami terima hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi kami. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu, kemudian dimudahkan rezeki, dan kami dengan senang hati jikalau Bapak berkunjung ke Medan, kami dengan senang hati menyambut Bapak di SMP Santo Thomas 1 Medan. Inilah kami Bapak, anak-anak kita kelas 7, ada 11 kelas. Nah, jadi mereka saat ini sedang mencoba mempraktikkan microgreen. Semoga ini betul-betul salah satu program kurikulum merdeka yang sangat bermanfaat buat anak-anak kita. Terima kasih Pak Andi. Mungkin ada satu kata untuk closing statement-nya Pak, untuk menyemangati anak kita dalam microgreens ini praktiknya. Boleh Kak, Pak, kami silakan waktunya. Oke, thank you Bu. Ya, buat teman-teman, dicoba. Kalau ada informasi baru, terima aja dulu. Ada teknologi baru, pelajarin. Banyak tidur, jangan begadang, main game ya. Pasti banyak main game tuh kalau malam ya. Apalagi zamannya udah dapat handphone, ya itu dikurangin. Lebih baik kamu baca buku yang banyak, googling, punya tujuan, habis SMP kamu mau ngapain, itu jauh lebih penting dibandingin kamu cuman kayak main Mobile Legend ya. Itu aja sih pesan saya, kalau mau coba tanam microgreen atau tanam yang lain, mau tanya-tanya, bisa langsung komen di channel saya, mungkin channel saya tapi cari playlistnya yang microgreen ya, karena memang channel saya ini banyak, saya juga ada main game soalnya, di channel juga saya ada main game juga, game online juga, ada jalan-jalan juga, jadi kalau mau buat yang microgreen, bisa ke playlist microgreen, itu ada 2 playlist, satu khusus tanam, satu khusus tanya jawab, jadi bisa di sana ya semuanya, tetap semangat, sayang orang tua juga ya, di sekolah juga dengerin Bapak Ibu gurunya, karena itu orang tua kamu di sekolah. Oke, paling itu aja Bu, kalau ini nanti kepanjangan saya jadinya. Tuhan berkati ya, thank you ya. Terima kasih Pak Andi. Sekali lagi terima kasih. Boleh kita berfoto ya Pak Andi ya, untuk Oh ya kita boleh, silakan Bu. dokumentasi. Ya silakan anak kami 7F, kameranya apa bisa dihidupkan nakku, supaya kita berfoto ya sebagai dokumentasi kegiatan kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Berikan reaksinya anakku yang paling terbaik dari kelas masing-masing. Ayo, buat reaksi terbaiknya. Sarangeo, ayo anakku. Ayo, 1. Oke. Sarangnya Koko Andi, gitu nak semuanya yuk. Oke, kita foto lagi ya. Ya. Oh lagi. Oke, terima kasih. Ya, sarangeo sekali lagi. Ayo. Oke, terima kasih. Thank you ya, God bless ya. Ya, terima kasih ya Pak ya.
Terima kasih karena anak-anak kami dan Ibu Bapak Fasilitator. Demikianlah webinar kita hari ini. Kita akhiri dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kita semua. Bye.